Keluarga korban penembakan di rest area kilometer 45 Tol Jakarta Merak kecewa lantaran ada penolakan dari Polsek Cinangka. Meski demikian, keluarga berharap pelaku dapat segera ditangkap dan dihukum setimpal. Anak bos rental mobil yang menjadi korban penembakan di rest area kilometer 45 Tol Tangerang Merak mengaku sempat meminta bantuan polisi di Polsek Cinangka untuk mendampingi dirinya dan tim mengambil mobil yang sudah dibawa orang lain. Namun saat itu Kapolsek Cinangka menolak, padahal anak korban mengatakan jika pihak yang membawa kabur mobil rental bersenjata api. Kita mampir ke Polsek Cinangka. Polsek Cinangka. Kita meminta perlindungan untuk ke Polsek Cinangka pada petugas yang piket pada malam itu ternyata mendapat penolakan dari Polsek Cinangka. Juga sudah laporan ke Kapolsek, memang tidak bisa untuk mendampingi saya bersama tim untuk mengambil mobil tersebut. Lalu pada saat itu mobil sudah jalan kembali mengarah ke Tol Jakarta Merak. Polisi terus menyelidiki aksi penembakan di rest area kilometer 45 Tol Tangerang Merak, Banten. Informasi selengkapnya kita tanyakan langsung ke Kasih Humas Polresta Tangerang, Ibda Purbawa. Selamat malam, Pak Kasih Humas. Selamat malam, Mbak. Pak Purbawa, apa benar kalau satu pelaku itu sudah ditangkap? Baik, Mbak. Jadi kita perlu jelaskan untuk hasil daripada proses penyelidikan yang sudah kita lakukan dan informasi dari pelaku yang tertangkap. Jadi mengamankan daripada saudara A, yaitu penyewa kendaraan mobil rental tersebut, yang nantinya kita masih melakukan pengembangan terkait siapa saja mungkin mereka kenal dengan para pelaku. Yang pasti kita sedang melakukan pendalaman untuk mengungkap para pelaku yang melakukan penembakan tersebut. Oke, jadi jumlahnya lebih dari satu pelaku ini? Kemungkinan lebih dari satu, Mbak. Dari hasil petunjuk, kemungkinan lebih dari satu orang. Oke, dari yang sudah ditangkap itu siapa sosoknya? Jadi sementara yang sudah kita amankan itu adalah si penyewa mobil. Namun si penyewa mobil ini sudah memindah tangankan kendaraan milik korban tersebut. Oke. Jadi bukan yang melakukan penembakan, Pak? Jadi bukan, Mbak. Bukan yang melakukan penembakan di rest area 45 tersebut. Nah, makanya dari hasil dari pengamanan si saudara A ini, kita lakukan pengembangan terlebih dahulu yang nantinya akan kita minta keterangan lebih lanjut. Oke, jadi A ini yang menyewakan mobil, tapi pada saat itu, saat kejadian sudah dipindah tangankan ke pelaku yang melakukan penembakan. Hubungan antara mereka apa, Pak? Nah, justru itu tadi, Mbak, kita sedang mendalami dan melakukan pengembangan terkait apakah kenal dengan para pelaku penembakan yang di rest area tersebut. Berawal dari saudara A ini yang menyewa kendaraan dari pihak rental. Tapi ada keterangan awal tidak, Pak? Kenapa A ini yang menyewa itu kan harusnya mengembalikannya ke penyewa. Nah, tapi ke yang menyewakan. Nah, kenapa ini dipindah tangankan ke orang lain? Keterangan awalnya seperti apa? Ya, justru kita belum bisa menjelaskan secara rinci. Yang pasti kita sedang mendalami dan melakukan pemeriksaan lebih lanjut. Saksi yang sudah diperiksa berapa orang, Pak? Saksi yang sudah diminta keterangan dan diinterogasi kita saat di TKP pun sudah ada berjumlah 7 orang. Oke, mereka itu siapa saja? Selain A tadi, lalu mereka lainnya yang dimintai keterangan siapa saja? Saksi-saksi tersebut saat terjadinya peristiwa kecelakaan penembakan di kilometer 45, Bapak Kapolresta Tangerang, Bapak Kombes Pol Baktiar Joko Mujiono bersama Kasat Reskrim langsung terjun ke TKP untuk meninjau langsung dan mengumpulkan mencari alat-alat bukti yaitu dari CCTV. Kami pun melakukan interogasi dari pedagang yang di sekitar Indomaret. Ada pula juga
petugas karyawan dari Indomaret maupun di sekitar yang ada di rest area dan pihak tadi keluarga korban yang ada di TKP tersebut. Demikian, Mbak. Oke, nah kami juga mau mengonfirmasi, apa betul ada dugaan bahwa Polsek Cinangka pada saat itu menolak laporan dari keluarga korban untuk meminta bantuan menarik mobil dari penyewa, Pak? Nah, baik. Untuk penolakan dari Polsek Cinangka, kami pun berkonfirmasi langsung dengan Kapolsek bahwa Kapolsek menyatakan saat itu memang ada datang dari pihak rental untuk dilakukan pendampingan karena akan mengambil unit di dekat wilayah Polsek tersebut. Disarankan untuk membuat laporan polisi terlebih dahulu karena si pemilik rental ini tidak ada laporan polisi terkait mobil hilang dan sebagainya, sehingga polisi itu jangan ini salah prosedur karena tidak ada dasar aturannya, tidak ada dasar hukumnya, karena tidak ada bukti laporan. Namun di Polsek Cinangka tersebut, Kapolsek menyarankan untuk membuat laporan polisi terlebih dahulu karena dan harus bisa menunjukkan bukti-bukti kepemilikan surat kendaraan sehingga kita lebih mudah untuk melakukan pendampingan. Nah, demikian, Mbak. Oke, pada saat itu setelah diminta untuk membuat laporan polisi, apakah ditindaklanjuti dengan membuat laporan atau tidak? Nah, saat itu setelah mungkin akan menunjukkan bukti-bukti kepemilikan yang sah, mungkin BPKB ataupun kunci serep kendaraan, terburu-buru terindikasi mobil itu beralih lagi tempat sehingga pihak dari korban atau pihak dari rental ini langsung meninggalkan Polsek. Demikian, Mbak. Oke, terakhir sekarang apa yang sedang dicari oleh polisi, Pak? Tadi kan yang menyewanya sudah ketemu, tapi pelakunya ini belum bisa ditangkap. Nah, sekarang pengembangan penyidikannya seperti apa? Ya, baik, Mbak, dari hasil penyelidikan dari kemarin tim gabungan dari Satreskrim Polres Tangerang pimpin Kasatreskrim berada di lapangan untuk melakukan pengejaran berdasarkan identifikasi dari alat-alat bukti yang kita dapatkan. Ditambah sudah kita amankan pula dari penyewaan ini, semoga bisa terungkap dari keterangan si penyewa ini dengan pelaku penembakan tersebut. Semoga bisa segera ditemukan titik terangnya dan diumumkan siapa yang jadi pelaku. Mohon doanya selalu. Baik, terima kasih Ibda Purbawa, Kasih Humas Polresta Tangerang. Selamat malam.